Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Sang Pencipta Allah dengan berharap rahmat yang luas diturunkan olehnya dari langit sana. Karena memang dia telah menggantungkan dengan kalimat syukur ini, berterima kasih padanya sebagai pencipta yang telah menyiapkan segala fasilitas untuk kita di muka bumi ini dan juga di akhirat dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman kalau kita selalu mengejar mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita selalu saja terlintas dari lisan dan ikhlas dari hati kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kepadanya salam hormat dengan berharap Allah memberikan kepada kita balasan 10 kali rahmatnya dalam satu kali ucapan ini dan juga sebagai balas jasa dan terima kasih kepada manusia terbaik ini yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun masa Mekah, semuanya di fase Mekah ini hinaan, cacian, bahkan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan setiap orang di antara kita bisa membayangkan bagaimana pedihnya kalau diusir dari kampung halaman dan juga 10 tahun masa penyempurnaan ayat-ayat Al-Quran. Sampai akhirnya agama sampai kepada kita. Maka sangat wajar kalau selalu kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk ke adab, masih di adab sesama makhluk dan masuk ke sub bahasannya adab terhadap tetangga. Setelah panjang lebar kita jelaskan kemarin sebelumnya adab terhadap kerabat. Tetangga saudaraku seiman, di dalam agama Islam, mau muslim ataupun kafir, punya kedudukan yang sangat tinggi. Dan tetangga ini dibagi dua oleh para ulama. Ada tetangga yang dekat dan ada tetangga yang jauh. Ya. Siapapun yang tinggal di satu wilayah, maka tentu akan dikatakan tetangga. Seperti misalnya orang tinggal satu wilayah Jakarta Timur misalnya. Maka dikatakan sebenarnya dalam istilah agama kita semuanya bertetangga. Atau mungkin seluruh Jakarta bahkan. Atau satu wilayah yang memang disatukan namanya oleh pemerintah setempat. Bahkan kalau kita mungkin Jabodetabek ini semuanya masuk dalam istilah tetangga. Kalau makna syariat yang umum. Makna syariat secara umum. Dan ada tetangga yang secara khusus, yaitu orang-orang yang berdekatan dengan rumah kita. Makin dekat pintu rumahnya, maka makin besar haknya. Cara memahami ini adalah diambil oleh para ulama dari statement Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Salah satu ulama yang masyhur, ulama tabi'in yang masyhur, muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau pernah mendatangi salah satu khalifah Umawi, lalu berkata, waktu disambut oleh khalifah, sambil mengatakan, silakan wahai ayahnya Muhammad, adakah hajat anda? Maka Atha bin Abi Rabah mengatakan, iya wahai Amir Mu'minin, sesungguhnya penduduk Mekah yang merupakan tetangga Allah dan penduduk Madinah yang merupakan tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi hasil mereka atau pemberian mereka dari pemerintah dalam bahasa Arab dikenal dengan ataya, telat dikasih tahun ini. Maka segeralah jalakan itu sebagai amanah dari Allah. Maka Amir Mu'minin pun pada saat itu memanggil sekretarisnya dan mengatakan segera jalankan haknya muslimin yang belum dikasih. Tentu kisah ini panjang sekali, tapi saya ambil potongan saksi bahasan saja. Atha bin Abi Rabah mengatakan penduduk Mekah tetangganya Allah. Kenapa? Karena ada Ka'bah. Dan beliau berpegang dengan makna ini karena para ulama dulu, para sahabat, para tabi'in, seringkali statement mereka itu mengandung hukum. Jadi mereka tidak mengucapkannya kosong.
ada tujuan dan ada maksud, serta selalu berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan Atha bin Abi Rabah yang mengatakan rahimahullah, penduduk Mekah yang merupakan tetangga Allah, selain ingin memintakan hak mereka dari khalifah, juga dia ingin menjelaskan hukum syar'i. Kalau tetangga itu satu kota masuk, diistilahkan dengan tetangga. Satu kota masuk dalam istilah tetangga. Karena di situ ada Ka'bah. Siapapun yang punya rumah di Mekah berarti dia tetangganya Allah. Kemudian penduduk Madinah tetangga Rasulullah SAW. Rasulullah sudah meninggal. Tapi rumahnya masih ada. Dan sampai sekarang masih ada. Maka seluruh penduduk Madinah diistilahkan oleh Atha bin Abi Rabah dengan tetangga. Tetapi tetangga terbagi dua. Ada tetangga yang jauh, umum. Semua tadi satu wilayah. Ada tetangga yang khusus yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Nanti akan kita jelaskan dalil-dalilnya. Dua-duanya punya hak syar'i. Ya, dan ini penting sekali untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Karena kata Nabi SAW, Jibril datang kepadaku dalam hadis yang sahih. Dan mewasiatkan kepadaku tentang tetangga. Sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Karena pentingnya. Bahkan dalam hadis yang lain yang sahih juga kata Nabi SAW, dan ini jadikan sebagai tolok ukur dalam fikih, masalah fikih haknya tetangga. Al-jaru ahakku bisaqabati jarihi. Tetangga lebih berhak ya, untuk mendapatkan tawaran tetangganya. Di dalam hukum syariat teman-teman, kalau antum mau jual mobil, mau jual rumah, mau jual produk, yang lebih berhak ditawarkan tetangga dulu. Orang terdekat dari rumah kita, orang yang di satu wilayah dengan kita, satu komplek. Kalau mereka tidak mau, baru kita tawarkan ke orang lain. Ini hukum syariatnya kalau mau cari pahala. Bukan sebuah kewajiban, tetapi di sini disunnahkan. Makanya kita menawarkan dulu kepada mereka. Dan kita tahu juga kalau kita sangat baik dengan tetangga, pada saat kita sedang safar, maka kita bisa titipkan rumah kepada tetangga ya. Kalau terjadi sesuatu maka tetanggalah orang yang paling dekat bisa membantu kita. Makanya di dalam syariat kita teman-teman sekalian, mengganggu tetangga dosa besar. Berzina dengan istri tetangga atau pasangan tetangga lebih besar dosanya daripada berzina dengan umumnya wanita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, termasuk induk dosa besar adalah engkau berzina dengan pasangan tetanggamu. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat dekat. Walaupun zina haram secara umum. Tapi dengan istri tetangga ini berat sekali. Atau pasangan tetangga. Tentu kalau kita bicara istri tetangga, berarti, yarhamkallah, berarti istri tetangga itu berzina dengan suami tetangganya. Ini otomatis seperti hukumnya sama. Ya. Baik, kita dengarkan teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah berhubungan dengan masalah adab terhadap tetangga ini. Kata beliau, seorang muslim mengakui bahwa tetangga pun mempunyai hak-hak terhadap dirinya. Di samping adab-adab yang harus dilakukan secara sempurna oleh masing-masing yang bertetangga terhadap tetangganya. Hal itu berdasarkan firman Allah yang maha tinggi dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub." Al-ayat. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ya. Berarti di sini diistilahkan tadi ada tetangga yang dekat, ada tetangga yang jauh. Saya sudah jelaskan dari tetangga dekat yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita dan tetangga yang jauh adalah satu wilayah. Saksi bahasan kita adalah masuk tetangga dihubungkan dengan bakti dengan orang tua, silaturahim dengan kerabat, membantu anak yatim, membantu orang miskin dan berbuat baik pada tetangga. Makanya dalam riwayat Bukhari, pernah Nabi SAW di Mekah, beliau kebetulan tinggal di satu wilayah, kalau kita mungkin kompleks sekarang, komplek orang-orang elitnya Mekah. Karena Nabi SAW tinggal serumah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah orang terkayanya Mekah. Tetangganya Abu Jahal, Abu Lahab,
Ya. Tokoh-tokoh Mekah yang kaya raya yang kufur kepada Nabi SAW. Maka mereka hampir setiap hari mengganggu rumah Nabi SAW. Sampah mereka ditaruh di depan rumah Nabi, kotoran hewan ditaruh di depan pintu. Sehingga Nabi SAW setiap mau keluar nggak ada celah. Harus bersihin dulu itu, baru bisa keluar. Maka jawaban Nabi SAW, apakah begini muamalah kalian dengan tetangga kalian? Tapi Nabi SAW tidak pernah balas itu. Tidak meletakkan kotoran itu atau sampah itu dikembalikan ke rumah tetangganya, tidak. Orang mukmin sabar dalam cobaan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sempurna dan juga akan berikan jalan keluar kalau dia bersabar. Maka diangkat oleh Nabi SAW sambil dibuang sampah tersebut tanpa membalas keburukan dengan keburukan. Karena kalau kita balas keburukannya, kita digibah, kita menggibah, kita difitnah, kita memfitnah, maka dia dosa, kita dosa. Dia dihukum, kita dihukum. Gitu kan? Maka jangan ikut-ikutan dengan perbuatan kesalahan orang lain. Sebagaimana saya jelaskan pada pasal yang sebelumnya, tidak ada urusannya antara orang tua kita yang tidak mengurus kita di waktu kecil dengan bakti kita kepada mereka. Mereka berdosa memegalikan anaknya. Tapi kita nggak boleh durhaka, nggak menolak ibu dan ayah kita hanya karena alasan dia nggak pernah mengurus kita waktu kecil. Itu nggak benar. Selanjutnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari di 6014 dan Imam Muslim nomor 2624, 2624. Kata Nabi SAW, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Jibril terus saja mewasiatkan kepadaku. Kata sebagian ulama hadis, setiap Jibril datang bertemu Nabi SAW selalu sampaikan, "Hai Muhammad, ingatkan umatmu tentang tetangga, haknya." Terus saja Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik terhadap tetangga sampai-sampai aku mengira bahwa Jibril memerintahkan agar tetangga itu ikut mendapatkan warisan. Perasaan tetangga tidak dapat warisan, kan? Tapi saking seringnya diingatkan, hati-hati hai Muhammad, haknya tetangga, kasihlah, kasihlah, selalu ingatkan umatmu. Maka ini teman-teman sekalian, harus kita memberikan hak mereka. Jangan pernah sakiti tetangga. Mereka berbuat buruk pun tetap kita balas dengan kebaikan. Sebagaimana sudah saya contoh atau sampaikan tadi perilaku baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Lebih jauh daripada itu adalah Nabi SAW mewasiatkan kepada kita dalam hadis sahih riwayat Bukhari nomor 6019, Imam Muslim nomor 47, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia yakin Allah ada akan memberikan dia balasan, dia yakin dia akan mengejar surga dan masuk surga di akhirat, dia yakin dia selamat dari neraka, mau itu semuanya, maka dia harus memuliakan tetangganya. Dan makna memuliakan di sini adalah mendahulukan tetangga dari dirinya, selalu menghiburnya kalau dia lagi sedih, membantunya kalau dia butuh bantuan, menawarkan kepadanya jasa-jasa yang bisa ditawarkan tentunya. Di sini beliau menyebutkan beberapa poin yang berhubungan masalah adab terhadap tetangga. Yang pertama, setiap muslim tidak boleh menyakiti tetangga, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Bukhari 6018 dan Muslim 47, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan pernah menyakiti tetangganya. Apapun itu sifatnya, jangan sampai kita menyakiti. Muslim atau kafir, tetap punya hak. Nabi SAW tetap berbuat kepada orang-orang Yahudi yang merupakan penduduk Madinah. Sampai mereka melakukan pengkhianatan dan diajak untuk kembali tidak mau, maka dihukum oleh Nabi SAW. Kemudian juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari nomor 6016, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, faqila lah,
Man huwa ya Rasulullah? Faqala alladhi la ya'man jaruhu biwa'iqah. Demi Allah tidak dihitung seseorang itu beriman. Demi Allah tidak dihitung seseorang itu beriman. Lalu ditanyakan kepada beliau, siapa yang anda maksudkan wahai utusan Allah? Maka beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Harus jaga, berbuat baik dengan mereka, santun. Jangan kena tetangganya non-muslim kemudian main matikan lampu. Hadang jalannya orang, tak apa-apa ini orang kafir. Nggak boleh. Ya. Atau mungkin karena tetangganya masih muda, ya, lebih muda daripada dia misalnya. Mungkin anak-anak bujang, kontrak atau kos-kosan di sebelah rumahnya lalu dianggap tidak perlu diberikan haknya karena kita sudah berumur. Tidak mungkin. Semua tetap harus berbuat baik dengan tetangga. Dan Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis yang lain, hadis ini riwayat Imam Ahmad nomor 9383, Al-Hakim di jilid 4 nomor 183 dan beliau mensahihkan sanadnya. Pada saat ditanya tentang seorang wanita yang dikabarkan kepada beliau selalu puasa di siang hari, selalu sholat di malam hari, namun suka menyakiti tetangganya. Dalam hadis dikatakan, tapi dia walakinnaha salitah. Salitah ini tajam lisannya, suka menghina orang lain. Ada orang begitu subhanallah. Mungkin hadir di majelis taklim iya. Mungkin dia kelihatan ada ciri-ciri keimanan dan penuntut ilmu. Tapi lisannya luar biasa tajamnya. Menyakiti orang lain. Maka ini teman-teman sekalian masuk dalam ancaman. Apa kata Nabi SAW tentang wanita yang rajin sholat malam, yang rajin puasa, tapi suka ganggu nyakitin tetangganya dengan lisannya yang tajam? Kata Nabi SAW, hiya finnar, tetap dia masuk neraka. Walaupun rajin sholat, rajin ibadah, nyakiti tetangga, nyakiti orang muslim yang lain, maka ini masalah. Itu yang pertama, tidak menyakiti tetangga. Tentu ini banyak sekali contoh-contohnya teman-teman sekalian. Tidak perlu kita menyakiti mereka. Jangan sampai karena rumah kita lebih bagus daripada rumah tetangga lalu kita tidak pernah menegurnya, tidak pernah menyapahnya. Sangat baik kalau kita masuk ke satu komplek perumahan atau satu wilayah, kita berkenalan sama tetangga. Datang, bawain sesuatu. Karena niat untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Memuliakan mereka, mari kita kenalan, kenalkan diri. Ya. Kemudian kita memberikan sesuatu lah ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada banyak sahabat diantaranya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kalau engkau masak maka lebihkanlah kuahnya dan bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Disuruh sering berbagi-bagi makanan, minuman ya, kepada tetangga. Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga. Tadi yang pertama memuliakan, yaitu menolongnya jika ia minta pertolongan, membantunya jika ia minta bantuan, menjenguknya jika ia sakit, mengucapkan selamat bila ia mendapat kesenangan, menghiburnya bila ia mendapat musibah, membantunya jika ia memerlukan, mendahuluinya dengan sapaan dan salam, berbicara dengan lembut kepadanya dan kepada anaknya, menunjukkan kepada hal-hal yang mengandung kemaslahatan agama dan urusan dunianya, menjaga perasaannya, memaafkan kekhilafannya, tidak mencari-cari aibnya, tidak menyempitkannya dengan bangunan atau jalanan, tidak menyakitinya dengan menimpahkan aliran talang air padanya, atau melemparkan kotoran atau sampah di depan rumahnya, dan semua yang seperti ini sejenisnya, semua itu merupakan perbuatan yang baik terhadap tetangga yang telah diperintahkan. Artinya kalau kita tidak buat semua ini, ya maksudnya kalau kita buat yang baik-baik dan kalau semua ini kita lakukan, maka itu adalah perbuatan yang baik dalam agama. Karena kita memaafkan kekhilafan, menjenguknya kalau sakit, membantunya, tidak mencari-cari aibnya dan seterusnya. Sebagaimana masuk dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 36 tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal jari dzil qurba wal jaril junub.
tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Kalau nggak salah di Indonesia juga ada semacam peraturan kan gitu. Kalau kita bangun rumah 2 lantai, kemudian kita ingin meletakkan jendela, kalau tidak ada jeda halaman rumah kita, maka sebaiknya jangan ada jendela yang menghadap ke tetangga gitu kan. Sehingga bisa melihat aib-aib mereka. Ini semua dilarang. Bahkan kalau ada orang yang sengaja mengintip tetangganya atau mengintip orang yang punya rumah, dalam hadis Bukhari dikatakan, siapa yang mengintip tetangganya atau orang lain dari luar rumahnya, lalu kemudian mereka mencopot matanya, maka pemilik rumah tidak akan kena kisos. Tidak kena kisos. Artinya saking tegasnya, tidak boleh kita mencari-cari tahu permasalahan tetangga. Kalau mereka datang menceritakan dan minta saran, kita kasih saran. Tapi kalau tidak, nggak ada urusan sama sekali. Nggak usah campuri. Saya kan sudah bilang-bilang, nggak usah tetangga beli AC, Anda yang kedinginan. Nah, tetangga beli baju baru, sepatu baru, dia yang ya kram kakinya gara-gara tetangganya pakai sepatu baru. Atau apalah yang semisalnya dengan itu. Tuh beli mobil baru lagi tuh pakai baju baru lagi. Biarin aja dia mau pakai apa. Gitu kan. Bukan urusan kita. Kalau kemungkaran, dia buat hal-hal yang haram kita lihat, boleh kita ingkari. Ya. Kalau ma'ruf, sesuatu yang haknya dia, karena rezekinya, kita tidak ada urusan sama dia. Malah kita disuruh dalam agama mendukung. Ya. Seperti itulah. Semua ini berdasarkan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim nomor 47. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Tentu di sini teman-teman sekalian banyak sekali poin-poin yang tadi saya rincikan dulu. Berbuat baik dan dengan saya ulangi poin kedua ya. Menolongnya jika ia minta pertolongan. Ini terbatas pada hal-hal yang tidak haram ya. Kalau tetangga minta tolong diantar ke diskotik. Atau berbuat hal-hal yang haram, jangan iyakan. Jangan bilang Ustaz Khalid kan ajarkan kita harus bantu tetangga. Makanya saya rincikan. Menolong pada hal yang baik. Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya. Selalulah berbuat baik, saling mendukung dalam hal kebaikan ya, dan ketakwaan. Dan jangan saling mendukung dalam kemaksiatan, gitu kan? Dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, Allah sangat keras siksaannya. Jadi pertolongan kalau tidak berbau dosa. Membantunya jika ia minta bantuan juga sama. Ya. Ini terbatas pada hal-hal yang tidak haram dalam agama. Dan kalau kita membantu, maka kita bantu lebih banyak. Ya, artinya bantu yang terbaik, berikan yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai sesuai dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Saya sudah pernah bilang, kalau kita membantu orang, sedekah misalnya, kalau kita sedekah karena kebetulan sepatunya sudah nggak cukup, bajunya sudah tua, ya, makanannya daripada rusak, maka ini pahalanya beda dengan dasarnya orang bantu maksimal. Memang dia kasih sepatu baru, memang dia kasih baju baru. Bukan ada daripadanya, daripada rusak, daripada sobek, gitu kan. Enggak, memang yang terbaik karena Allah akan nilai itu. Allah Subhanahu wa taala akan menilai karena orang yang menerima bantuan kita, teman-teman, dia menikmati secara dunia itu, tapi kita sedang membawa apa yang sedang kita kasih ke akhirat. Kira-kira kalau kita di akhirat disuruh pilih, kamu pilih pahala sepatu baru atau sepatu tua, pahalanya beda. Tentu kita pilih sepatu baru kan. Kecuali ada orang halal, ada masalah di akalnya, dia mau pilih yang sepatu tua di akhirat, bodoh. Ya.
Artinya pahalanya beda. Kita harus kasih yang terbaik. Kalau mau kasih makanan tetangga, sebelum makanan itu dipotong, sebelum dimakan, diincipi, memang sudah dikeluarkan buat dia. Bukan sudah tidak ada lagi yang makan di rumah, campur-campur yang bekas semuanya, ya, diatur tata supaya kelihatan bagus kasih tetangga. Tetangga tidak tahu, tapi Allah tahu. Dan inna malamalu bin niat. Niat kita begitu ya sudah Allah tahu, Allah kasih balas seperti itu. Menjenguknya jika ia sakit, ini muslim atau kafir sama. Boleh, nggak ada masalah. Dan menjenguk orang sakit banyak sekali keutamanya. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, siapapun yang sedang menjenguk saudaranya muslim, semenjak dia keluar rumahnya sampai dia kembali, seperti dia sedang berjalan di taman surga dan memetik buah-buahnya. Makna ini hadis kata ulama adalah, Allah akan berikan dia istana di surga yang dia bisa nikmati buah-buahannya tambahan dari istana-istana yang sudah ada. Hanya karena menjenguk orang sakit. Di dalam riwayat yang lain dikatakan siapapun yang menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, apalagi kalau ada tetangga, berarti saudara muslim sudah dapat pahala, tambah lagi tetangganya, double. Tambah lagi kalau punya hubungan kerabat, ada pahala lagi ekstra gitu kan. Maka Allah mengutus 70.000 malaikat yang mohon ampun dan rahmat untuknya. Sampai dia meninggalkan tempat jengukannya itu. Baik di rumah sakit ataupun di rumahnya. Mengucapkan selamat bila ia mendapat kesenangan, maknanya mendoakan kebaikan. Baru beli mobil baru, jangan hasut. Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya. Kita doakan begitu. Karena kalau kita doakan kebaikan, kita sudah menghilangkan hasut dari hati kita, dan sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapapun yang mendoakan sesuatu saudaranya, baik atau buruk, maka malaikat di atas kepalanya mengatakan, wala kamithluhu, wala kamithluhu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Doakan kebaikan, keberkahan, karena dia baru beli mobil baru cat rumahnya dengan warna baru segala macam lah. Maka kita doakan keberkahan. Semoga Allah berkahi. Semoga Allah berkahi. Kita sedang doakan diri kita sebenarnya. Saya lihat ini subhanallah kental sekali ya. Kalau saya lihat teman-teman di Madinah dulu, orang-orang asli Saudi dan teman-teman asli Madinah itu, setiap ada sesuatu yang kita ceritakan, prestasi apapun di dunia ini, baik itu prestasi pendidikan, prestasi pekerjaan, mungkin pernikahan, selalu lisan mereka mengatakan, semoga Allah berkahi ya akhi. Semoga Allah berikan tambahan. Semoga Allah membuatmu senang. Selalu begitu. Ya. Jadi ini termasuk mungkin yang masih kurang di kita dan kita harus terapkan. Kadang-kadang yang muncul kalau temannya kantornya baru beli motor baru, dilihatin tuh motor. Bagaimana dia bisa beli ini? Dari mana duitnya? Korupsi enggak? Lalu dimata-matai di kantor. Ini gimana? Nah, dalam Islam tidak boleh itu. Ya. Kemudian menghiburnya bila ia mendapat musibah. Menghibur dalam arti kata, apa yang bisa kita bantukan? Nasihat kah? Menemaninya kah? Bahkan kata Nabi SAW, aku memenuhi hajat saudaraku muslim, lebih aku cintai, satu hajat saja, lebih aku cintai daripada aku itikaf 1 bulan di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi. Jadi jangan anggap remeh kita memenuhi hajat tetangga kita, saudara kita muslim, itu besar sekali pahalanya. Nanti kita akan bahas insya Allah di bab setelahnya ini, adab terhadap sesama muslim. Kemudian membantunya bila ia memerlukan apa saja bantuan, mengangkatkan barangnya, ya, apalah lampunya lagi mati, mungkin butuh diantar ke rumah sakit, apa saja. Harus yakin untuk ibadah semuanya. Kemudian mendahulunya dengan sapaan dan salam. Kita sering ucapkan salam. Ya. Jangan cuma ucapkan salam karena tetangganya masih gadis. Nenek-nenek pun salam. Ini sudah nenek-nenek, gak usah saya salam aja deh. Salam semuanya. Nabi SAW mengucapkan salam kepada yang muda dan tua.
laki-laki dan perempuan. Tapi tentu pihak perempuannya nggak usah repot-repot untuk menjawab dengan suara besar gitu ya. Cukup disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu baik, baik. Sudah lewat gitu kan. Menuju ke masjid, menegur orang, tetangganya. Itu hal yang baik. Berbicara dengan lembut kepadanya dan kepada anaknya. Jadi ini juga sama, sebagian ulama mengatakan berperilaku kepada anak tetangga sebagaimana berperilaku pada anaknya. Menunjukkan kepadanya hal-hal yang mengandung kemaslahatan agama dan urusan dunianya. Jadi kalau ada urusan agama yang kita anggap dia melanggar, nasihatin. Kalau dia butuh nasihat berhubungan dengan urusan dunianya, dia bingung mau beli mobil yang mana nih. Atau dia harus pindah kemana, atau dia harus menerima pekerjaan yang mana. Lalu dia tanya, bermusyawarah dengan kita, berikan saran. Menjaga perasaannya, jangan sampai menyakiti dia, berusaha. Jadi seperti banyak orang sekarang mutar musik besar-besar. Untuk apa ini ganggu tetangga? Dia saja dalam rumahnya kalau Pak bicara sama temannya atau istrinya mungkin teriak-teriak karena besarnya musik itu. Musiknya dia dengar sendiri, tak usah aja orang lain, gitu kan. Belum tentu tetangganya mau masalah itu. Termasuk teman-teman kalau putar tilawah Al-Quran, harus kita paksakan orang lain mendengar. Bagus memang ibadah. Oh ini tetangga saya biar tahu kalau saya putar Al-Baqarah. Untuk apa pamer sama dia? Ya, gitu. Kalau kebetulan kita putar sebatas kita bisa dengar karena niatnya mau mentadaburinya misalnya. Tetangga tanya, tadi saya sempat dengar kayak samar-samar dari Al-Quran. Itu bacaannya Syekh siapa? Oh si Fulan. Ini saya kasih kalau mau. Cari pahala kita berikan kepada dia. Itu juga bagus ya. Memaafkan kekhilafannya. Ini maksudnya adalah kalau dia buat salah, kita maafin. Ini salah satu sifat yang baik sekali. Kata Nabi SAW, dan Allah tidak menambah ya, sifat pemaaf dari seorang hamba kecuali kemuliaan. Kalau kita maafkan, maka Allah muliakan kita walaupun orang itu menyakiti. Tidak mencari-cari aibnya, aib semua kekurangan, apa saja. Ya. Tidak menyempitkannya dengan bangunan atau jalanan. Jadi jangan sampai kita menyerobot ke wilayah dia atau membuat dia jadi sulit untuk lewat. Ya. Juga tidak menyakitinya dengan menimpahkan aliran talang air padanya. Atau melemparkan kotoran atau sampah di depan rumahnya. Biasanya orang gitu talang airnya lebih condong ke tetangganya. Sehingga sering kali jatuh air ke atap tetangga dan bocor di musim hujan. Gak boleh sama sekali. Kenapa nggak di tembok kita saja? Ya kita memang luasnya tanah kita begitu ya begitulah. Kita maksimalkan untuk tidak mengganggu tetangga. Dan ini sudah kita sebutkan tadi dalilnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa 36 dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 47. Kita masuk yang ketiga. Memuliakannya dengan bersikap dan berbuat baik kepadanya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ya nisa al-muslimati la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syat. Hai para wanita muslimah, janganlah seorang wanita meremehkan pemberian kepada tetangganya walaupun hanya berupa daging kuku kambing atau kuku kambing ya. Dan hadis ini riwayatkan Imam Bukhari nomor 2566. Artinya saking pentingnya berbuat baik dengan tetangga sampai-sampai diperintahkan oleh Nabi SAW kalau kita tidak punya kecuali kuku kambing, nggak punya dagingnya dan kita rebus kuku kambing itu sehingga bisa menjadi menu makanan, tetap dihidangkan kepada tetangga. Dan tentu tetangga kalau berbuat baik sama kita, kita harus balas juga yang sama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, kalau orang berbuat baik pada kalian atau ma'ruf, balaslah yang setimpal. Dikirimkan piring ada makanannya, kembalikan juga ada makanannya, kecuali kita nggak punya sama sekali. Ini piring tetangga sudah 10 kali datang, selalu kembali kosong. Berharap selalu dikirimkan saja, tidak mau ngirimin orang. Bakhil. Ya. Wa na'udzubillah, ini sifat yang tidak baik. Kemudian dikatakan juga dalam hadis yang lain,
Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim dan lafaz Imam Bukhari di 2625. Ya Abu Dzar, idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Hai Abu Dzar, bila engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan berikanlah bagian kepada tetanggamu. Jadi selalu ada di sini hadis semua berhubungan dengan masalah tetangga. Juga sabda beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ia bertanya, aku punya dua tetangga, kepada mana yang aku berikan hadiah? Aisyah bertanya radhiyallahu anha kepada Nabi alaihi salatu wassalam masalah ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ila aqrabihima minki baban, kepada yang pintunya lebih dekat denganmu. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan ini lafaz Imam Bukhari nomor 2259. Berarti sangat jelas sekali, tetangga semuanya luas, tapi kalau kita tidak punya opsi pilihan kecuali harus memberi satu rumah saja. Misal kita cuma punya 2 potong roti atau sedikit masakan, kalau kita bagi kepada tetangga semua satu kompleks 10 rumah misalnya nggak cukup. Siapa yang kita dahulukan? Maka yang paling dekat pintu rumahnya. Kalau kita misalnya nomor 5, yang nomor 4 sama nomor 6 misalnya. Maka itu yang paling berhak untuk kita berbuat baik dengan mereka. Yang keempat, menghormati dan menghargainya. Tidak melarangnya menempatkan kayu pada dindingnya. Tidak menjual atau menyewakan lahan yang bersambung dengan lahannya atau yang mendekatinya sehingga menawarkan kepadanya terlebih dahulu. Serta senantiasa meminta pendapatnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yamna'anna ahadukum jarahu an yadha'a khashabatan fi jidarihi. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2463 dan Imam Muslim 1609. Janganlah seseorang di antara kalian melarang tetangganya menempatkan kayu pada dindingnya. Jadi zaman dulu untuk menguatkan bangunan, kalau sekarang sudah banyak tiang-tiang ya. Kalau zaman dulu itu untuk mengokohkan tembok, antara tembok di atasnya ditaruh kayu, tapi dijebol. Tembok dijebol sampai tembus ke sana. Jadi kayunya keluar. Itu keluar. Biasanya kalau ada tetangga di sebelah, kayu itu sedikit kena. Atau mungkin mendekati dengan tembok tetangga. Nabi SAW menganjurkan agar setiap orang di antara kita kalaupun itu terjadi mengizinkannya. Tentu sekarang sudah jarang atau bisa dikatakan tidak terjadi apalagi di kota-kota besar ya. Karena bangunan umumnya sudah bertembok dan tiangnya sudah sangat kuat kayak masjid ini misalnya, maka tidak butuh lagi kayu yang menguatkan tembok-tembok bangunan tersebut. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Hakim di jilid 2 nomor 64, man kana lahu jarun fi ha'itin aw syarikun fala yabi'hu hatta ya'rida alaihi. Barang siapa yang memiliki tetangga dalam satu dinding, pembatas rumah atau sekutu, sekarang banyak itu komplek-komplek perumahan, satu tembok, 2 rumah, bersambung semuanya. Atau orang yang sangat dekat, dempet pagarnya, barang siapa yang memiliki tetangga dalam satu dinding pembatas, ada pagar pemisah saja, atau dia sekutu, satu tembok, partner, atau satu bidang tanah dibagi 2. Hendaklah tidak menjualnya sehingga menawarkannya kepadanya dulu. Tetangganya, mau enggak? Ini saya mau pindah, rumah ini saya mau jual. Karena tembok kita dempet, mau beli enggak? Kalau dia bilang, oh iya saya enggak ada hajat, ya sudah kita jual kepada orang lain. Dan insya Allah kalau kita niatnya karena menjalankan sunnah Nabi SAW, justru Allah berkahi. Mudah-mudahan siapa tahu tetangganya malah memang niat untuk membelinya, maka lebih mudah dia untuk transaksi karena orang sudah kenal, dan juga insya Allah lebih mudah dalam negosiasi masalah harga. Kata beliau kesimpulannya, pertama, seorang muslim bisa mengetahui dirinya apabila telah berbuat baik atau buruk terhadap tetangganya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW saat beliau ditanya tentang hal tersebut. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, sanadnya jayyid. Imam Ahmad maksudnya sanadnya bagus, bisa diterima. Imam Ahmad meriwayatkan di nomor 3798.
Idza sami'ta jiranaka yaqulun qad ahsanta faqad ahsanta wa idza sami'tahum yaqulun qad asa'ta faqad asa'ta. Jika kalian mendengar para tetangga kalian mengatakan bahwa kalian telah berbuat baik, maka berarti kalian telah berbuat baik. Dan jika kalian mendengar mereka mengatakan bahwa engkau atau kalian telah berbuat buruk, maka berarti kalian telah berbuat buruk. Jadi tolok ukurnya tetangga. Biasanya juga kita kalau mau dapat informasi tentang seorang, tanya-tanya tetangganya, sekitar rumahnya. Mereka sudah tahu. Gitu kan. Yang kedua, dari kesimpulan apa yang dibahas ini, dan ini penutupan bahasan kita tentunya, kalau ada pertanyaan bisa silahkan ditulis sesuai dengan tema. Jika seorang muslim mendapat cobaan berupa tetangga yang buruk, maka hendaklah ia bersabar, karena kesabarannya akan menjadi sebuah sebab, akan menjadi sebab terbebasnya dia darinya, dari tetangganya itu. Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih nomor 5153, "Qad ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jarah, faqala lah isbir, thumma qala lahu fi tsalitsa aw ar-rabi'ah itrah mata'aka fi at-tariq, fatarahahu, faja'ala an-nasu yamurruna bih wa yaqulun ma lak, fayaqul adani jari, fayal'anuna jarahu hatta ja'ahu wa qala lah rudda mata'ak ila manzilik fa inni wallahi la a'ud." Pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW mengeluhkan tetangganya. Beliau berkata kepada laki-laki tersebut, bersabarlah. Kemudian pada kali yang ketiga atau keempat kali terus datang mengeluh kepada Nabi SAW. Jadi pertama datang, sabarlah. Terima saja cobaan itu dan perbaiki hubungan. Kedua kali datang, Nabi juga sabarkan. Tiga kali juga. Sampai yang keempat kali, maka Nabi SAW berikan solusi lain. Kata Nabi SAW, campakkan barang-barangmu di jalanan. Keluarkan sofamu, barangmu, taruh di pinggir jalan, depan pagar. Ya. Maka laki-laki itu pun melakukannya. Sehingga ketika orang-orang yang lain, tetangga yang lain lewat, mereka bertanya, kenapa engkau lakukan ini? Ia menjawab, tetanggaku sebelah telah menyakitiku. Maka orang-orang pun melaknat tetangganya tersebut sehingga sang tetangga itu mendatangi laki-laki tadi dan mengatakan, kembalikanlah barang-barangmu ke rumahmu, sungguh demi Allah aku tidak akan mengulanginya. Jadi artinya ini salah satu solusi. Kalau memang tetangga itu dinasihatin tidak mau dengar, ya, maka mungkin kita meminta pertolongan tetangga yang lain, itu maksudnya. Ya. Kalau mungkin sekarang kita bisa minta tolong sama RT, RW, ya, supaya terlibat atau warga yang lain menasihatin kalau misalnya dia selalu berbuat hal-hal yang tidak nyaman atau menyakiti. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi majelis kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan sedang kita kerjakan serta yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti diterima dengan Allah dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga Indonesia, negara yang tercinta, menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi muslimin, Islam, dan negara ini, semua tipu dayanya dikembalikan kepada pelakunya. Dan semoga seluruh pemimpin negara ini diberikan hidayah oleh Allah sehingga bisa menjalankan tugasnya. Dan juga semoga seluruh warga Indonesia mendapatkan hak-hak mereka sepatutnya. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Sebagaimana yang saya kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.